Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinda Ramadhani Basian Putri dari kelompok 7 kelas B Program Studi Teknologi Pangan NIM 23020119120014. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik isolasi mikroorganisme yang pertama dan yang kedua tentang sanitasi lingkungan dan personal hygiene. Metode pada teknik isolasi mikroorganisme ini menggunakan teknik Oswald-Strike yang dilakukan dengan cara medium PCA disterilisasi dengan sterilisasi basah pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Selanjutnya, peta kuadran dibuat di balik cawan Petri dengan spidol marker. Nah, medium yang sudah disterilisasi tadi, ini akan dituangkan ke dalam cawan Petri sebanyak 15 mili. Nah, dalam penuangan ini didekatkan dengan bunsen, dan tutup cawan Petri ini tidak dibuka terlalu lebar. Selanjutnya, cawan Petri yang terdapat medium ini diratakan dengan gerakan angka 8 dan ditunggu hingga memadat. Sampel medium padat dan jarum OC disiapkan. Jarum OC dipijarkan terlebih dahulu, kemudian diangin-anginkan. Setelah itu, permukaan diakan kapang diambil satu loop suspen dengan jarum OC. Nah, jarum OC ini akan digoreskan ke dalam medium pada sektor 1. Goresan ini dengan bentuk zigzag. Setelah itu, jarum OC dipijarkan kembali dan akan digoreskan ke bagian sektor 2. Nah, kegiatan ini dilakukan pada sektor 3 dan sektor 4. Dengan catatan, setiap pergantian sektor ini dilakukan pemijaran jarum OC dan garis antara sektor ini harus terhubung. Nah, setelah digoreskan pada sektor keempat, cawan Petri ini dibungkus dengan plastik wrap. Nah, setelah itu diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 2 minggu. Nah, pengamatan ini diamati pada hari ke-2, 6, 10, dan 14. Nah, untuk pembahasan teknik isolasi mikroorganisme dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, pada tabel tersebut menjelaskan jumlah mikroba pada kuadran itu menurun karena adanya proses pemijaran yang berlangsung pada saat pengambilan sampel dan penggoresan ke sektor lain. Nah, tujuan dari pemijaran ini adalah untuk mensterilkan jarum OC dan mengurangi jumlah koloni pada setiap sektornya. Kenapa sih menggunakan metode goresan kuadran? Karena teknik ini dengan metode tersebut itu sering digunakan, hemat waktu, mudah mendapatkan koloni. Nah, prinsip dari metode goresan kuadran ini untuk memisahkan koloni dari mikroba lain dengan menggunakan jarum OC yang digoreskan ke dalam medium dengan berbentuk zigzag sehingga mendapatkan koloni tunggal. Nah, goresan kuadran terdapat 4 kuadran untuk mengetahui jumlah koloni. Yang biasanya jumlah koloni yang banyak itu terdapat pada kuadran 1 dan yang paling sedikit itu terdapat di kuadran 4. Jadi semakin banyak kuadran yang digunakan, maka jumlah koloni yang dihasilkan itu akan semakin berkurang. Nah, dalam metode ini menggunakan medium PCA. Nah, kenapa sih kita menggunakan medium PCA? Karena medium PCA ini sangat cocok digunakan untuk mikroba aerobik seperti kapang. Medium PCA dituangkan ke dalam cawan Petri yang didekatkan dengan bunsen. Nah, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari luar. Nah, jarum OC ini dipijarkan terlebih dahulu kemudian dikibas-kibaskan. Nah, tujuan dari pengibasan jarum OC hingga dingin itu membuat kapang pada roti ini agar tidak mati dan mediumnya tidak rusak. Jarum OC digoreskan ke dalam medium dengan berbentuk zigzag yang bertujuan untuk mikroba ini agar tidak saling bertumpukan sehingga dapat tersebar secara merata. Nah, mikroba ini dapat tumbuh saat medium digoreskan dengan jarum OC karena di antara garis bekas goresan ditemukan sel yang terpisah sehingga mikroba ini dapat tumbuh. Nah, medium yang sudah digoreskan pada sektor keempat ini akan dibungkus dengan plastik wrap yang bertujuan agar tidak terkontaminasi dari luar. Nah, kemudian cawan Petri ini diinkubasi ke dalam inkubator pada suhu 25 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut kapang ini dapat tumbuh optimal. Karena kapang ini tumbuh optimal pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, inkubasi ini dilakukan selama 14 hari dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan koloni secara maksimal. Kelebihan pada metode ini yaitu bahan yang digunakan ini tidak terlalu banyak sehingga waktu yang diperlukan dan biaya yang dikeluarkan ini hemat. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan pada metode ini adalah membutuhkan keterampilan dalam menggoreskannya. Faktor kesalahan pada praktikum ini yaitu goresan antara satu sektor dengan sektor yang lain ini tuh tidak saling terhubung sehingga koloni berserakan dan dapat mempersulit dalam perhitungan. Berikut ini lampiran pembanding pada jurnal tentang teknik isolasi mikroorganisme. Ada kesimpulan. Simpulan pada praktikum ini adalah semakin banyak jumlah kuadrannya yang digunakan, maka akan semakin sedikit koloni yang akan dihasilkan.
Nah, metode dari teknik personal hygiene ini dilakukan dengan cara PCA steril ini disiapkan dan ditambahkan ke dalam cawan sebanyak 15 ml. Nah, medium ini diratakan dengan gerakan angka 8 dan ditunggu hingga padat. Nah, siapkan 3 jari tangan, ini yang satu dioleskan dengan alkohol dan satunya tidak dioleskan dengan alkohol. Nah, kemudian jari tersebut dimasukkan ke dalam medium pada cawan tersebut. Nah, selanjutnya ada sampel kuku dan rambut. Nah, sampel ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi dengan Aquades. Nah, ambil sampel ini sebanyak 1 ml, kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri yang didekatkan dengan bunsen. Nah, setelah itu diratakan dengan gerakan angka 8 dan ditunggu hingga memadat. Nah, cawan ini diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya ada teknik swab test yang dapat dilakukan dengan cara permukaan meja dan handle pintu ini diusap dengan swab stick. Nah, swab stick ini akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan dilusi yang kemudian dihomogenkan. Nah, setelah itu larutan 1 ml diambil, kemudian diletakkan ke dalam cawan Petri. Setelah itu medium PCA cair juga diletakkan ke dalam cawan Petri. Nah, medium dengan larutan tersebut dihomogenkan dengan gerakan angka 8 dan ditunggu hingga memadat. Nah, cawan tersebut akan diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, direct air contact ini dilakukan dengan cara medium PCA dituangkan ke dalam cawan Petri. Yang pertama didekatkan dengan bunsen dan yang kedua jauh dengan bunsen. Medium tersebut ditunggu hingga padat dan diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Nah, pada pembahasan sanitasi lingkungan dan personal hygiene, ini dapat dilihat pada tabel di samping ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa jari yang disterilkan dengan alkohol, ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak disterilkan dengan alkohol. Kenapa sih? Karena alkohol ini dapat membersihkan mikroba, sehingga mikroba pada jari kita atau tangan kita ini berkurang. Penuangan medium, ini yang didekatkan dengan bunsen, jumlah koloninya lebih sedikit daripada yang dijauhkan dengan bunsen. Nah, ini disebabkan karena bunsen ini dapat menghindari kontaminasi dari luar, sehingga mikroba yang tumbuh pada medium ini hanya sedikit. Ada prinsip sanitasi lingkungan adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Prinsip dari personal hygiene ini adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga kebersihan setiap individu. Nah, personal hygiene ini menggunakan medium PCA sebagai nutrisi yang untuk menumbuhkan seluruh jenis mikroba, karena medium ini itu mengandung kasein enzimik hidrolisase. Nah, sampel yang digunakan selain jari tangan itu ada kuku dan rambut. Nah, sampel ini dimasukkan ketika medium ini sudah dingin. Karena apa? Karena mikroba yang terdapat pada sampel tersebut akan mati, tidak tahan terhadap suhu tinggi. Jenis mikroba yang dapat tumbuh di medium cawan Petri yaitu jamur dan bakteri. Nah, bakteri yang dapat tumbuh di rambut itu Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan folikulitis. Sedangkan bakteri yang dapat tumbuh di kuku itu adalah Staphylococcus aureus juga. Ini dapat menyebabkan paronychia. Selanjutnya ada teknik swab test. Nah, teknik ini menggunakan swab stick yang berfungsi untuk mengambil sampel yang akan diuji. Nah, sampel ini menggunakan handle pintu dan permukaan meja. Nah, bakteri yang ada di handle pintu itu Staphylococcus haemolyticus dan Staphylococcus hominis. Nah, bakteri ini dapat menyebabkan pneumonia. Teknik direct air contact ini bertujuan untuk mengetahui apakah benda tercemar oleh mikroorganisme dengan kontak udara secara langsung. Nah, bakteri yang terdapat di udara itu seperti Staphylococcus sp, Bacillus sp, dan Escherichia sp. Persamaan pada sanitasi lingkungan dengan personal hygiene yaitu sama-sama mencegah penyakit. Perbedaan pada sanitasi lingkungan ini tuh lebih menitik beratkan untuk menjaga lingkungan, sedangkan personal hygiene ini tuh menjaga kebersihan secara individu. Penerapan sanitasi lingkungan dan personal hygiene pada teknologi pangan seperti proses pembuatan rambak ikan buntal pisang adalah bahan baku yang masuk dilakukan pengawasan mutu. Bahan tambahan diletakkan pada wadah yang tertutup. Faktor kesalahan pada praktikum ini adalah cawan Petri ini terlalu lebar pada saat penuangan medium, sehingga menyebabkan adanya koloni yang bertambah. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum ini adalah jumlah koloni tertinggi terdapat pada sampel kuku dan dapat mengetahui adanya mikroba yang terdapat di lingkungan laboratorium dan bagian tubuh praktikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.